Ini bukan permintaan saya ya guys. Jadi ini dari Vivi udah mau cerita. Iya, Asik. karena aku mau bercerita aja sih. Iya, jadi ini kontennya adalah apa kabar Vivi. Karena nggak tau kenapa ya, gue tuh feeling banget kayak anak gue cewek deh. Iya. Karena ya ibaratnya kayak beberapa kali misalkan gue ngeliat kehamilan teman-teman gue yang cewek-cewek, kok mirip ya sama kehamilan gue ini gitu Iya. kan. Aku nggak pernah nguburin orang, terus aku nguburin anak aku nih. Terus gue juga nggak bisa nguatin dia karena Assalamualaikum, hai guys. Halo Caca, halo. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara Godesti. Di konten kali ini bukan permintaan saya ya guys. Jadi ini dari Vivi udah mau cerita. Iya, Asik. karena aku mau bercerita aja sih. Iya, jadi ini kontennya adalah apa kabar Vivi. Gue gak pernah nyangka ada di konten apa kabar guys. Iya. Boleh minta celemekan dulu. Iya, jadi di video kali ini kita juga sambil makan makanan yang Vivi mau ya. Betul. Requestan Vivi. Kalau kalian nonton Akad No Edit, mereka nanya aku lagi pengen makan apa. Iya. Aduh. Tapi padahal ini akan menjadi sebenarnya ya ini. Tapi agak bunyi kresek-kresek nggak sih ini nanti di mic-nya? Ayo, let's go. Where is the mie? Sama kita ngobrol-ngobrol, Anzai. Itu mie, bara, apa nih? Gua ayam. Gue sapi. Bagaimana Ibu Vivi? Makan dulu, Bu. Kita makan dulu ya guys ya, karena Iya. aku udah lama gak makan ini. Dia lagi. Sumpah kayak gue pernah beli ini tapi gue belinya online. Jadi Terus? gue harus masak lagi di rumah. Iya betul. Tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak lebih nikmat. Dimasakin ya? Nggak, gue malah lebih nikmat gue makan masak di rumah sih sebenarnya. Kenapa? Karena telurnya gue aduk-aduk. Oh, paham. Paham. Bisa Jadi kayak dikreasiin ya kan? gue tambah cabai rawit lagi. Walaupun gue udah minta ekstra pedes gitu. Paham. Ini nggak terlalu pedes ya? Iya sih kalau gue ya. Masih kak. Ya guys, sama-sama. Ini kena AC oke juga nih. Enak banget ya. Tips Dia- pakai AC dulu. Dia mangkoknya tuh kayak panjang kan guys. Jadi Iya. dia lama panasnya. Iya bener, lama dinginnya juga. Iya lama dingin. Tapi bener, lama panasnya bener, lama dinginnya bener. Nikmat banget ya. Banget masya Allah. Makan mie itu nggak pernah salah menurut gue. Gue bingung deh, kenapa ya nggak pernah bosen gitu gue makan Iya. mie. Gue juga. Ini makanan comfort lo ya kak? Betul. Bingung-bingung mau makan apa sih gue mau beli ini. Dan seporsi mie kari kan kita bisa makan langsung di sana. Ini gue pernah beberapa kali makan langsung. Terus yang sendirian gitu loh. Iya, terus Seriusan? Seru kan? Seru. Apalagi kalau di Bintaro. Di Bintaro. Di Bintaro tuh di ini ya, pasar modern. Ya. fresh market. Tapi kurang pedes ya? Ada udah ekstra pedes loh. Iya, makanya. Dia ngasih itu nggak sih kondimen lagi? Biasanya lo ngasih nggak sih? Enggak. Karena kan udah di ini nggak sih? Bubuk cabai juga nggak? Enggak. Oh, aku pakai urat guys. Aku pakai urat pakai kikil. Enak banget masya Allah. Apa yang kikil mau dong kikilnya? Enak, kikilnya bersih. Gue belum ada yang punya lagi. Temen kari kayak gini. Nah, enak selain ini. Bener, setuju. Kan? Untung udah banyak ya cabangnya. Tadinya di mana sih, di Alsut doang kan? Tadinya. Gimana ya awalnya? Iya, Emang tadi di sini? di Alsut. Bukan di Bintaro duluan kak. Setahu gue di Alsut deh, yang Leni bilang, guys kalian harus cobain seporsi mie kari, itu enak banget. Tapi nggak tahu sih di Alsut duluan apa enggak, tapi kita tahunya dari Leni, temen kita. Oh iya benar. Cobain seporsi mie kari itu enak banget. Akhirnya kita nyobain gara-gara viral yang Pas udah viral kita ya. tapi setelah dia ada saingan yang lagi tuh yang punya influencer ya kan. Tapi karena dia enak jadi bertahan sampai sekarang gitu. Iya, menurut gue juga karena enak sih, walaupun harganya wow. Tapi nggak mahal-mahal banget ah. Yang ayam 39.000 banyak soalnya. Iya, gue juga ngerasa mahal karena gue isiannya banyak. Iya, betul. Toto ada ini lah, ada itu lah. Betul. Yang paling gue suka karena tekstur mie-nya sih. Tapi gue ngerasa ini kuahnya lagi dikit banget loh. Gue setuju. Saya setuju sama Anda. Apa karena perjalanan ke sini dari sono ke sini? Anjay, nggak mungkin sih. Nggak Mohon maaf itu cuma berapa langkah ya. Banyak banget yang berspekulasi. Gue keluar dari DP ya. Iya. Udah ambil cabang bayi guys. Jangan guys, izin dikit. Jangan guys ya.
Tapi pas kalian bilang soalnya di bio Kak Vivi tuh udah nggak ada @2 pengacara. Iya lagi, tolong ini klarifikasi. Tapi gue juga sampai gue bilang ke laki gue, kapan aku ngapusnya ya? Kok bisa aku hapus? Iya, kayak nggak mungkin ya. Iya, kayak kok bisa? Apa soalnya mungkin nih gue juga lagi mengingatkan dulu kan ada kayak Amanda Liman apa jadi Iya, mungkin gue penuh ngapus mungkin ya. terus Oh, nggak iya. gue catat lagi mungkin. Aku juga lupa guys, ini kejadiannya begitu cepat anjay. Oh, tapi sempat ada Kak. Sempet ada, dari dulu memang ada. Harus emang ada, harusnya parah nih emang. Nah lah, banyak yang nyangka Agung selingkuh. Iya juga, iya. Demi apa? Demi apapun kayak Ya sih, karena kata-kata lo waktu di story itu Mencerna aku lagi semuanya. mencerna semuanya. kayak diselingkuhin gitu ya. Iya. Tapi bener gue sampai detik ini gue masih mencerna apa yang gue hadapi minggu lalu. Karena yang tadi gue bilang waktu kayak itu tuh begitu cepat dan gue kayak Hehehohnya ya jadi kayak gue masih menjalani hari-hari gue tuh kayak kemarin masih biasa-biasa aja, gue masih happy-happy aja. Terus kayak gue masih pas gue mau ke dokter pun gue bilang sama mereka, guys nunggu kabar gue ya, gue mau ke dokter dulu. Emang niatnya check up bulanan biasa aja karena gue ngerasa gue nggak ada keluhan sama sekali. Gue nggak ada kram perut, gue nggak ada flek, gue nggak ada masalah lagi di diri guanya ya. Terus pas gue kontrol ternyata janinnya tidak baik-baik saja. Jadi bahasa medisnya gue lupa apa, janinnya ini dia membesar karena dia nggak bisa ngalirin air pipisnya. Sedangkan air ketuban itu kan dari air pipisnya si janin nih. Kalau misalkan dia nggak ngeluarin air pipisnya, otomatis air ketubannya akan kering. Jadi pasti otomatis akan merusak organ-organ yang lain dong. Dan juga bisa kapanpun jantungnya tuh bisa berhenti. Gitu. Habis kayak gitu, sebenarnya banyak banget pilihan untuk di guanya dan di suami gua. Kayak kalau misalkan emang gua mau mempertahankan si janin ini, treatment apa yang akan dilakukan ke gue gitu loh. Iya. Terus kayak gua harus melakukan beberapa step kayak apa tuh namanya? Kayak ini berdasarkan penjelasan dokter yang belum tentu bisa belum tentu bisa gue lakukan juga loh. Kayak misalnya gue harus beroperasi pasang selang buat ngalirin air pipis si janinnya. Terus juga nanti pas lahir pun ya nggak tahu nanti si janinnya ini nih ya akan sehat atau enggak. Jadi kayak pertimbangan gue sama Agung, kalau misalkan diterusin takutnya yang pertama nyakitin gue, terus yang kedua makin bikin si anaknya menderita. Karena memang demi kebaikannya, dan juga dari Agungnya juga dia mau nyelamatin guanya dulu gitu loh. Jadi ya gitu sih guys. Jadi intinya gue masih sebenarnya gue masih enggak itu benar-benar begitu cepat. Lu bayangin gue tanggal berapa sih kita ngecek? Gue tanggal 16 itu gue periksa dengan gue nggak ada keluhan sama sekali. Terus ternyata paginya itu gue dapet kabar dari dokter kalau janin gue ada kelainan. Terus akhirnya gue masih nggak percaya. Terus gue nyari opsi lain. Gue mau tahu pendapat lain dari dokter lain kan. Akhirnya Desi bantu gue buat dia karena gue di situ udah blank, gue nggak tahu gue mau ke dokter mana. Terus akhirnya ternyata ya gue datang ke dokter selanjutnya dengan gue nggak ada cerita apa-apa. Gue mau tahu dari dokternya, betul, ternyata sama aja yang sama dokter gue bilang sebelumnya. Terus akhirnya dokternya nyaranin buat kita konsul sama dokter veto ya. Iya. Di hari itu juga alhamdulillah emang rezeki juga dapat ketemu sama dokter vetonya. Iya. Terus habis kayak gitu ketemu dan ya ini tadi dokternya bilang ini tuh air pipis yang nggak bisa mengalir karena tersumbat. Iya. Gue tambahin ya ceritanya ya. Jadi sebenarnya biar makan. Betul. Jadi sebenarnya itu Vivi tuh emang ngabarin kita pas pagi. Tunggu kabar gue lagi mau cek dokter. Terus tiba-tiba dia nge-chat lagi di grup ini, boleh dimasukin ya chatnya. Guys, dia nanya, Des lo NIPT di mana? Terus habis itu dia bilang, Ini gue hancur banget. ya apa namanya, dunia gue kayak runtuh banget. Iya. Dan gue ada kelainan gitu-gitulah. Terus gue kayak bener-bener di situ gue mulai berangkat nge-gym. Gue udah pakai baju gym apa segala macem. Jadi gue ada kelainan, terus dia ngomong harus digugurin atau apa gitu. Terus langsung gue dedek, anjir gue tuh udah mau nangis ya, kayak gue. Terus gue telepon Vivi kan, maksud gue kayak, ya lu ngerti gak sih, gue panik juga gitu loh. Gue telepon Vivi untuk dengar ini gimana sebenarnya gitu. Terus ya udah di situ Vivi juga masih shock. Abis itu udah gue chat aja, Dut, kalau lo butuh opsi lain lo bilang ya, gue temenin ke dokter lain supaya lo bisa ada dengar beberapa opsi lah gitu.
Akhirnya udah itu kita di hari itu gue bilang kita nggak usah syuting dulu, tapi Vivi bilang tapi kita tetap ketemu ya, gue harus keluar dari rumah karena gue harus keluar gitu kan, karena dia belum bilang ke orang tuanya bener kan. Gue belum bilang ke orang tua Iya. gue. Dia harus keluar untuk berpikir lah gitu kan. Terus akhirnya keluar, kita nyari dokter, dan untungnya tuh dokternya ada semua di hari itu, walaupun dokter Veto yang terakhir itu dia udah nggak buka lagi waiting list, tapi gue bilang kayak please banget ini urgent karena harus secepatnya kan. Please banget ini urgent. Akhirnya boleh kita waiting list, dan bener-bener pas dijelasin sampai ada videonya, dokternya tambah lagi, dokternya pas nge-USG ngomong ini cewek nih. Ini tuh ya, ada bulatan di sini ya. Jadi di perutnya dalamnya ada benjolan. Dan benjolannya itu kita nggak tahu apa saat ini. Itu gue yang Tadinya kuat, tiba-tiba langsung nangis Iya, kan. gue langsung kayak, karena nggak tau kenapa ya, gue tuh feeling banget kayak anak gue cewek deh. Iya. Karena ya ibaratnya kayak beberapa kali misalkan gue ngeliat kehamilan temen-temen gue yang cewek-cewek, kok mirip ya sama kehamilan gue ini gitu Iya. kan. Terus soalnya waktu gue hamil kayak itu gue bener-bener kayak hamil kebo banget gitu loh. Iya guys. banget. Apa aja tuh gue hantam gitu kan. Habis kayak gitu gue nggak tau kenapa ya kayak anak gue cewek deh. Nah jadi makanya pas gue baru hamil yang ini kita flashback lagi Kayak ibaratnya sebulan pertama gue hamil, gue tuh sama Agung tuh udah kayak pede banget gitu kalau anak gue tuh pasti cewek. iya. Nah gue bilang, pokoknya aku kan gue tuh lagi suka banget nonton COC. Iya, gue udah feeling tuh kalau kasih COC. nama. Terus gue tuh ada suka banget sama Safiera. Nah, itu namanya juga menurut gue cantik kan. Terus abis kayak gitu gue bilang ke Agung, pokoknya kalau anak aku nanti cewek, tadi dia kan mau nama anaknya tuh Nadine. Nadine. Terus gue bilang, pokoknya kalau nama anak aku cewek, kalau anak aku cewek, aku mau nama anak aku Safiera titik. Terserah nama belakangnya kamu yang cari, gue bilang Iya. gitu. Emang bener-bener gue sibuk kayak gue udah mau ibaratnya kayak bentar lagi gue mau lahiran, paham gak sih, kayak aja kayak bagus nih yang cocok nih. Iya bagus, kayak udah cocok gue catet-catet. Terus kayak udah beberapa minggu setelah itu, kita tuh jangan nyari nama anak cewek doang tahu, jangan nyiapin nama anak cewek doang tahu. Kita tahu anak itu cowok lagi, gue bilang. Iya. Akhirnya barulah gue cari nama cowok. Terus tiba-tiba ternyata kejadiannya kayak gini. Terus gue kayak gue mencerna lagi sama Agung kayak ternyata kita nyari nama ternyata buat ini, kayak buat ada tanda aja, paham kan maksud gue? Iya. Ya walaupun ibaratnya dia belum sempat lahir dengan tapi menurut gue ya dia udah anak gue gitu ya guys ya. Dan waktu keluarnya pun dia wujudnya udah ya wujud manusia gitu kan. Terus abis kayak gitu gue bingung mau ceritanya. Jadinya intinya ya kalau misalkan ini kalau misalkan ada yang bilang ya anak gue kan udah 2, walaupun gue nggak pernah ketemu atau karena pas jujur aja pas kan sebenarnya aku tuh dikeluarinnya pakai obat guys, karena menurut dokter dokter objin aku tuh nih urgent harus dikeluarin karena nggak bisa dipertahankan gitu loh. Soalnya kalau dipertahankan dia suatu saat akan berhenti detak jantungnya. Terus nanti pokoknya dokternya tuh lebih concern ke guanya. Dan juga kalau misalkan tetap gue ego untuk gue pertahankan, janinnya yang akan kenapa-kenapa juga gitu loh, nggak sehat gitu kan. Terus habis kayak gitu akhirnya dokter tuh langsung resepin obat, tapi gue nggak mau langsung minum obat karena dokternya nggak mau kuret. Karena dokternya gue sih nggak tahu ya, soalnya dokternya bilang soalnya itu udah ada tulangnya bu. Ibaratnya mungkin gue juga nggak tahu proses kuretnya untuk kayak apa karena gue nggak ngeliat juga ya guys. Dibius total ya. Karena mungkin nggak mau hancur gitu loh. Karena pas gue minum obat keluarnya tuh emang utuh guys. Kenapa akhirnya aku dikuret? Karena nggak bersih, jadi plasentanya masih ketinggalan kan. Jadi akhirnya aku di hari berikutnya aku dikuret, keluar janin. Jadi aku tuh minum obat jam 11 malam, jam 1 siang aku baru keluar darah, jam 4 sore baru janinnya tuh keluar. Jadi proses tuh panjang, lama banget. Terus habis kayak gitu pas janinnya keluar pun aku nggak berani ngeliat karena nggak tahu ya gue udah acak-acak aja gitu loh. Terus gue yang kedua juga gue takut. Terus ya udah, jadi setiap aku mau ngeluarin darah atau misalkan aku mau pipis atau apa, aku pasti selalu ngajak suami aku kan. Jadi pas janinnya keluar ya udah dia yang bersihin, dia yang kubur. Terus jadi yang ngelihat janinnya juga mamaku sama suami aku di hari itu. Terus ya udah kayak, tapi gue benar-benar pas jadi darah gue banyak banget keluar itu setelah janinnya keluar. Jadi itu gue emang bener-bener gak bisa ditahan guys darahnya. Tapi gue di tahap itu gue udah, kalau Agung tuh udah takut banget gue mati ya. Karena
gue tuh udah keringet dingin, terus gue udah muntah-muntah, terus darah gue tuh udah bener-bener kayak ngalir gitu loh di kaki. Terus aku kan mau bawa gue ke IGD, tapi gue nggak mau bawa ke IGD karena gue tuh lagi berdarah-darah. Lu paham gak sih gue lagi berdarah-darah? Lu mau angkat gue ke IGD dengan gue udah ngawang banget gitu loh. Terus gue muntah-muntah, bener-bener gimana ya? Gue tuh muntah. Jadi di kamar gue tuh kayak udah nano banget deh tuh. Terus akhirnya gue bilang aku nggak mau, aku masih kuat, soalnya besok pagi kita juga mau ketemu dokter. Dan akhirnya gue dikasih pisang, pokoknya gue tetap dikasih makan gitu kan. Tapi untungnya gue masih mau ngelawan gitu, gue makan gitu di malam itu. Terus habis kayak gitu baru gue ke dokter. Pagi gue ke dokter, tapi gue di tahap memang gue tuh berdiri tuh gue nggak bisa karena gue bener-bener mungkin gue kekurangan darah juga ya, gue juga nggak paham sih. Pokoknya gue pusing, gue ngeliat ke bawah tuh gue pusing, gue tuh keringet dingin. Akhirnya pas di dokter gue dianggap sama dokternya gue emergency. Jadi gue harus tindakan dan ternyata emang benar plasentanya masih ketinggalan. Jadi kenapa gue mual-mual? Karena di dalam perut gue tuh masih nggak bersih. Gue kayak muntaber. Jadi gue muntah, gue berak. Bisa bayangin, terus gue keluar darah. Paham. Jadi pup. Iya pup. Habis kayak gitu, lu bayangin lagi di kondisi kayak gitu, lu mau gue bawa ke IGD dengan kayak aduh Lu lagi keluar di mana-mana nih. Iya, Di atas keluar, bawah keluar. jadi gue kayak enggak, aku masih kuat. Jadi udah gue di kamar mandi kayak terus kayak gitu. Gue aja tidur tuh gue pakai perlekailan waktu bayi. Iya. Karena emang Softtek tuh udah nggak mampu buat nampung darah gue. Terus ya udah akhirnya besok pagi gue ke dokter. Hari-hari masih ada. Pokoknya gue jam 10 ke dokter, jam 2 gue langsung jadwalin buat gue tindakan. Ya udah ya gue ngerasa tuh emang semua tuh berjalan begitu cepat guys, dan juga untung mungkinnya gue ketahuannya lebih dini juga, jadi tindakannya juga cepat gitu loh. Nggak tahu kalau misalkan ketahuannya pas udah di bulan dia gede atau ya gue nggak tahu lah tindakannya apa. Makanya gue bilang sama Arvel kan, gue cerita sama Arvel, gue nggak bayang sih jadi Vivi, karena gue nggak di posisi Vivi. Tapi yang bisa gue bayangin adalah lo tuh kuat banget tuh dalam artian gini. Oke, yang pertama lo keguguran dulu, tapi itu kan kantong kosong. Ya itu gue nggak sepedih ini karena yang nggak ada janinnya. Ya, nah yang kedua ini masalahnya ada janinnya, lo masih denger detak jantungnya saat itu gitu kan, dan itu adalah sebuah keputusan lo yang kayak oke, gue stop gitu kan, karena untuk kebaikan bersama gitu. Itu yang menurut gue kayak gila, Vivi kuat banget itu kayak gue yakin banget mental lo saat itu tuh ya, mungkin sekarang dia bisa ketawa, besok dia ntar juga dia bisa nangis. Tapi bener kan, ntar ketawa lagi, ntar nangis lagi. Jadi ya udah, sekarang ya tugas kita ya buat ajak dia main, ajak dia keluar. Makanya dia konten pun dia ngerasa ini soalnya kita kayak main, kontennya apa segala macam. Karena dia ngomong, dia curhat, gila gue jam 4 pagi gue bangun, gue cuma bisa nangis doang. Anjir, gue sedih banget. Tapi bener, gue gak tau ya, pokoknya setelah kejadian kemarin tuh gue ngerasa tidur gue tuh gak nyenyak. Kayak tiba-tiba gue bangun, terus tiba-tiba gue mimpi, tapi gue ngerasa kayak itu bukan mimpi deh, tapi gue mikirin, paham gak? Iya. Gue mikirin, terus gue jadi kebawa mimpi gitu loh. Gue bener-bener, gue belum ngerasain sampai gue tuh tidur nyenyak gitu loh. Iya, gue paham. Terus gue kayak, ya walaupun sekarang gimana, kalau sekarang gue ditanya untuk di fisik gue ya, gue udah gak ngerasain sakit gitu kan, perut gue udah baik-baik aja. Terus kayak gue udah gak pusing, gue udah gak muntah-muntah, kayak udah baik-baik banget gitu loh. Dan juga gue kan masih minum obat juga kan. Tapi kalau misalkan emang ibaratnya ditanya mental, ya gimana ya guys, kadang kan mungkin orang, ya gue juga bingung sih cara ngedeskripsiinnya. Tapi ya kalau dibilang gue mungkin kayak orang gila, gue juga mikir oh gini ya rasanya. Karena jujur gue nggak pernah namanya ngerasa kehilangan. Alhamdulillah sampai detik ini gue tuh nggak pernah namanya kehilangan yang kayak orang tua. Terus tiba-tiba gue kehilangan ya anak gue, janin gue gitu loh. Kayak gue aja nggak pernah ngeliat Agung yang nangis sampai nangis sekukukan. Terus baru kejadian kemarin pas dia nguburin anaknya kan, sampai aku bilang aku nggak pernah nguburin orang, terus aku nguburin anak aku nih. Terus gue juga nggak bisa nguatin dia karena apalagi dia nggak ada teman bercerita kan. Iya, makanya gue tuh kalau gue alhamdulillah gue masih punya teman-teman yang kayak gue cerita terus gue nangis. Kalau dia nggak bisa gitu loh, ya walaupun orang tuanya yang nguatin apa, tapi ya beda kan cerita ke orang tua gitu loh. Waktu lo tindakan tuh sebenarnya gue dari pagi tuh udah nangis terus kan. Gue kayak karena kepikiran kan lo bilang
gue mau tindakan bius total. Aduh, pikir gue tuh kemana-mana karena kan gitu sebuta itu kan sama medisnya tuh gimana gitu. Gue udah nahan nangis aja ya. Gue takut banget. Gue nyampe terus gue nangis ke nyokap lu, ngerti nggak yang gitu. Gue takut gue yang lebay. Padahal keluarga kalian udah baik-baik aja gitu. Tapi somehow gue tuh kepikiran aku. Gue tuh bener-bener kepikiran, ya aku pasti butuh temen cerita nih. Dia di sini kan nggak ada siapa-siapa, cuma ada keluarga Vivi doang. Gue telepon lah Bima. Terus Bima lagi di mana? Gue bilang, enggak, di telepon nggak diangkat. Bima lagi di mana? Lagi di rumah, lagi nyuapin Malik. Oh, Marza kerja ya? Iya, terus kenapa dia? Oh, nggak apa-apa. Akhirnya gue nggak apa-apa. Tadinya kalau Bima itu bisa, gue mau ajak Bima karena gue yakin Agung tuh butuh teman cerita karena dia tuh nggak ada siapa-siapa. Kalau lu kan bisa sama gue, bisa sama siapa. Agung tuh ngerti kan maksud gue? Iya. Dan gue sama Agung pun, kenapa gue nggak mau yang kayak malam itu gue langsung kayak gede? Karena gue yakin pasti serumah gue panik. Iya, paham. Karena apalagi bokap gue baru nyampe, aduh enggak deh. Yang ada bikin serumah gue tuh kayak pasti jadi berantakan banget gitu loh. Jadi gue emang bener-bener pas gue ke dokter pun gue seolah-olah gue biasa-biasa aja. Padahal udah kelingan. Padahal gue udah kelingan, udah kayak ya gue naik mobil gue langsung kayak gue tidurin kursi mobil, kayak nyampe rumah sakit gue juga langsung pakai kursi roda kayak gitu kan. Terus jadi gue seolah-olah di rumah tuh ya gue nggak apa-apa, kayak gue udah baik-baik aja kan. Jadi ini udah keluar, kalian udah tahu semua janinnya keluar gitu loh. Dan mereka juga nggak ada bayangan karena loh ternyata masih ada yang sisa, ada yang ketinggalan dan lain-lain gitu loh. Makanya sih lo kuat banget, Dut. Gue salut banget, lo kuat banget karena ya gue nggak tahu ya, gue nggak ada posisi lo balik lagi, tapi lo beneran yang lo laluin nih kayak gue nggak pernah terbayang akan lo laluin gitu, ngerti nggak sih? Gue juga nggak nyangka seorang Vivi gitu loh bisa sekuat ini. Gue juga nggak nyangka kayak gue bisa ngadepinnya gitu loh. Awalnya gue sama Agung tuh ada perdebatan kayak gue mau pertahanin gitu loh. Agung bilang aku nggak mau nanti suatu dijalanin terus nanti aku disuruh sama dokter aku milih. Misalnya anaknya udah gede nih di rahim gue. Terus gue disuruh milih, bapak mau ibunya atau anaknya gitu. Aku nggak mau ada sampai di tahap itu. Soalnya kalau dokter sekarang, dokternya menyelamatin gue. Gitu. Terus gue bilang, ya aku bilang kayak apa? Gue bilang tapi detak jantungnya kan masih ada. Gue bilang gitu. Maksud gue ya tunggu sampai detak jantungnya nggak ada aja. Nggak bisa, kata Agung. Ya sekarang kan kamu nggak ngerasain apa-apa. Nanti ya kita nggak ada yang tahu karena kita nggak ada yang pernah ngalamin gitu loh. Gue sama Agung tuh bersikap biasa-biasa aja. Karena nggak mau bikin semua orang tuh panik. Pas gue mau tindakan aja, gue bilang ke bokap gue, kan gue bener-bener bawa baju di badan kayak kita nggak ada yang expect. Ibaratnya nggak bisa tindakan jam 2. Iya, emang nggak bisa tindakannya besok aja ya, nggak gitu. Kayak akhirnya pas di rumah sakit gue cuma telepon bokap gue, tapi mau kuret gitu kan. Tapi untungnya bokap gue juga nggak nanya panjang lebar ke gue dan Agung, karena tahu di situasi itu gue sama Agung tuh lagi kayak menguatkan diri satu sama lain. Lagi nggak tahu juga ini tuh yang terjadi apa sih gitu loh. Jadi ya gitu deh guys, gue benar-benar kayak sampai saat ini gue masih kayak nggak percaya gitu loh. Apalagi kalau misalkan kayak itu kan masih terbiasa untuk nyium perut gue. Habis kayak gitu, enggak, gue mau cerita ini deh ya. Kayak gue pulang dari rumah sakit itu kan gue nangis. Tuh kayak tuh ngeliat gue kayak dia bingung. Udah kan gue di rumah gue masih duduk, gue nangis. Terus dia nyamperin gue, dia bilang, "Mama jangan sedih-sedih." Terus gue kayak iya juga, gue kan gue masih ada Kai. Terus gue nunjukin kayak, walaupun gue nggak tahu dia ngerti atau enggak ya. Terus gue bilang kayak, iya mama nggak sedih, gue bilang gitu. Tapi yang penting kayak sehat-sehat ya. Tapi gue sampai di tahap, gue memang kayak gue kayak traumanya tuh gini, kayak gue tuh takut banget kehilangan lagi gitu loh. Pas gue baru pulang dari rumah sakit, gue udah tidur sama Kai kan. Memang tidur gue belum nyenyak. Terus perutnya sakit, mama perut kayak sakit. Gue tuh takut apa karena dia hari-hari ini makannya donat gitu-gitu kan, takut aja gitu loh. Dia nangis, emang bener tidur sambil nangis. Terus sampai kayak gitu, gue panik, gue bangun Agung. Tapi gue tuh takut anak gue tuh kenapa gitu loh. Terus gue bilang, yang bangun, kayak kenapa? Gue bilang, ternyata kakinya kram, tidur kakinya kram. Tapi gue detak jantung gue tuh kayak kayak takut banget. Kayak tadi lo bilang kayak gue ke dokter dulu ya. Terus tapi gue tuh takut banget sampai gue tiba-tiba nangis kan. Takut gue, cuma gue takut aja gitu loh guys. Jadi kayak takut sama dokter gitu gue. Karena kalau orang ke rumah sakit kan jatuhnya kayak sakit apa. Jadi gue di tahap kayak ya gue
mungkin karena gue masih baru juga ya, jadi di memori gue tuh masih kayak kesimpan banget gitu. Jadi kayak ya gue takut aja gitu loh, kayak takut kehilangan lagi aja gitu. Jadi sebenarnya dokternya itu, kita balik lagi ya ke dokternya. Jadi dokter Veto itu bilang bisa diselamatkan asal ini bukan genetik. Ya asal bukan genetik. Kalau genetik, kalau hasil NIPT ini genetik, nggak bisa diapain lagi, ya kan? Iya. Dan ternyata setelah keluar dokter lu bilang ini genetik kan? Iya. Jadi memang nggak bisa di gimana lagi guys. Dan kalaupun bisa diselamatkan, itu prosesnya tuh bener-bener cuma ada satu dokter yang pernah melakukan ini. Jadi ini kasusnya tuh jarang banget ya guys, sejarang itu. Cuma ada satu dokter yang bisa melakukan, dan rekomendasi dari dokter ini namanya dokter Gatot. Dokter Gatot. Itu dokter Gatot itu ada di Harapan Kita. Gue nggak tahu ya prosesnya gimana, tapi kalau pasang selang itu berarti Vivit juga dioperasi. Iya. Dan bayinya pun dioperasi, dipasang selang untuk pipis keluar. Dan begitu kita tanya pun sama dokter Vetonya, ini kemungkinan hidupnya berhasilnya berapa persen, dan dokter Juga nggak bisa menjamin karena rata-rata kata dia yang sudah terjadi ya berhasil dengan dilahirkan, tapi terjadi komplikasi setelah dilahirkan, entah itu paru-parunya, ginjalnya, atau saluran kemihnya gitu. Karena yang kita nggak tahu, si janin ini dia tidak bisa pipis itu karena dia tidak ada lubangnya atau lubangnya mampet. Ya memang harus seperti itu jalannya. Jadi kuat banget. Balik lagi ya, mungkin kalau misalkan gue belum punya Kai, kan gue bakal gila beneran ya. Tapi untungnya ya gue ada Kai gitu kan, jadi gue masih bisa ketawa ngeliat ulah-ulahnya Kai gitu. Terus gue juga kayak enggak lah, gue masih ada Kai yang ya emang butuh gue juga gitu loh. Ya. Jadi lo harus lebih kuat lah ya. Iya, jadi gue nggak mau ya, sebenarnya nggak mau terpuruk, cuman mungkin ya butuh waktu ya. Jadi ya gitu. Sekarang ibu dimakan lagi aja. Jadi nggak enak rasanya sini kari. Kan ingat moto lo, apapun yang terjadi Makan dulu. Iya benar. Karena masih banyak. Sekarang Safira dijaga sama Nabi Ibrahim kan. Iya benar, dijaga Nabi Ibrahim dulu ya. Iya. Apa namanya, tabungan buat kamu anak surga gitu-gitu. Nanti dia dia nyelamatin mama papanya kayak gitu. Gue berjampi, gue sering bertanya ya, kayak kadang gue suka ngobrol sama aku, kira-kira masalah rumah tangga kita tuh apa ya, gue bilang gitu. Habis kayak gitu, terus tiba-tiba kejadian kayak gini, terus gue ngobrol lagi, masalah kita kayak gini ya, gue bilangnya. Terus gue kayak ya, tapi ya hikmahnya sih sebenarnya guys di dalam masalah yang udah gue laluin. Kan Agung tuh takut banget sama darah ya. Dia tuh takut banget sama darah, terus jijian banget orangnya kan. Terus ya lu bayangin aja, lu ngambil janin ya, walaupun ya di saat itu dia udah ngelawan rasa takut. Terus kayak darah gue emang bener-bener dia ngelap di lantai, kayak dia yang bersihin di kamar mandi, muntah gue, dan kayak apa tuh namanya ya, kalau dibilang kayak rasa sayang gue tuh jadi nambah gitu loh, kayak ke anak gue, ke suami gue. Jadi kayak gue berkali-kali kayak bilang apa namanya ya makasih gitu loh. Maksudnya ya gue punya orang-orang yang sayang sama gue gitu loh, kayak gue punya sahabat-sahabat yang care banget sama gue. Jadi gue ngerasa ya gue nggak sendiri gitu loh ngadepin ini. Jadi makanya kadang sebenarnya gue kalau di rumah juga ya gue happy gitu loh, rumah gue rame. Toh sekarang memang rumah gue kan lagi rame ya. Jadi nggak ada untuk space gue sedih termenung, keinget gitu. Paling kecuali kayak mau tidur atau misalkan tiba-tiba kebangun. Iya. Nah guys, pokoknya komennya tuh yang baik-baik aja. Terus hibur Vivi. Kan Ana sempat bilang, Kak Vivi cepet banget ya buat akhirnya cerita ke kalian gitu kan di Instagramnya. Terus gue bilang, kalau dari analisa gue gini, karena menurut gue kadang tuh kita perlu diyakinkan oleh banyak orang kalau lo nggak apa-apa. Nah, benar, lo kuat. Bener. Jadi memang biasanya kalau ada nih ya, ada orang yang komen kayak gini. Biasanya aku yang minta semangat ke kalian, tapi ternyata sekarang kalian yang betul-betul disemangatkan. Karena memang pada di momen itu gue yakin kenapa Vivi akhirnya share ke kalian, karena butuh semangat dari kalian semua. Satu kata semangat dari orang sangat berarti guys, apalagi kalau ribuan dari kalian gitu kan, kayak it's okay kak, semua nggak apa-apa. Kak, ada yang lagi nunggu kalian juga. Lo tuh butuh berkali-kali digituin kan, sampai lo akhirnya bener-bener
iya ini nggak apa-apa. Kalimat Gue nggak afirmasi. apa-apa. Tapi Iya. benar. Gue sering banget jadi baca komen tapi Iya. Nah tadi pakai karcis ya? Ini. tapi benar banget. Iya kan? Karena kadang gini ya, ada kan waktu itu zamannya kan semangatin aku dong, semangat aku, dan ada juga yang ngebales kayak lo minta semangat sama manusia, lo minta semangat tuh sama tapi ternyata menurut gue Betul. ya itu ngefek banget loh guys, kita tuh semangatin orang sumpah bener-bener ngefek itu, apalagi kalau misalnya kita lagi down banget, perlu diyakinkan berulang kali kalau lo tuh nggak apa-apa, lo nggak Betul. sendirian, kita tuh Betul. ada di sini sama lo, yang gitu-gitu. Betul. Karena semakin kita sendirian, semakin kita gak disemangatin siapa-siapa, kita ngerasa kita bakal makin kayak down gitu. Kayak hidup sendirian ya. Iya. Kayak kemarin kan yang gue cerita, gue besok sidang aja, kalian berdua semangatin aja kayak senyum-senyum sendiri. Iya, ternyata semangat Semangat. dari orang tuh seberarti itu sih menurut gue. Kan kata orang lo harus naik gunung dulu biar tahu. Pemandangan yang indah. Iya bener. Ternyata gue harus lewatin ini dulu kayak, oh ternyata emang bener semua orang itu sayang sama gue gitu. Iya. Iya. Jadi rasa bersyukur lo juga makin Betul. besar kan. Sangat besar. Jadi kayak Tapi emang iya sih, karena kalau gue nyadarnya waktu ini ya guys, intervensi dikit. Waktu gue melahirkan. Dulu gue sayang nyokap gue sayang lah. Nggak ada orang yang nggak sayang sama nyokapnya. Terus gue melahirkan, gue jadi sayang banget sama nyokap gue. Kayak yang, kok bisa gini ya, gitu, ngerti nggak sih? Iya. Makanya banyak banget orang bilang kayak lo akan paham setelah lo jadi ibu, gitu. Ngerti nggak sih kayak? Bener. Itu setuju banget. Gue kayak tiba-tiba gue jadi sayang banget sama nyokap gue. Iya, bener. Kalian kalau mau cerita-cerita di bawah boleh banget kita bacain ya guys. Karena kita akan podcast. Berapa kali kita ngomongin ya? Karena kita akan podcast. Kita akan ada channel podcast. Video podcast. Channel podcast kan channel film. Iya. Apa namanya segmen. Segmen podcast. Oke guys. Terima kasih sudah Support mendengarkan Vivi terus. sudah mendengarkan ceritaku. Iya. Terus terima kasih buat teman-teman yang Udah mendoakan yang baik-baik. Iya, yang udah support aku di Instagram dimanapun. Iya, karena sangat butuh. Betul. Ada lagi yang mau diceritakan Ibu? Gak ada sih, udah semua sepertinya. Ya sehat-sehat kalian semua. Lo juga sehat-sehat. Dan lo jangan semua dipendam sendiri. Iya, betul. Apalagi kalau kebangun jam 4 pagi, terus lo sedih, nanti gue kirimin reels yang lucu-lucu. Iya, betul. Terima kasih semuanya. Iya, oke, sama-sama ya. Iya. Atau mau liburan, Bu? Sebut Iya, aja, Bu. boleh kita. Rekeningnya cukup ya. kita coba pupuk rekeningnya dulu ya guys ya. Iya, Baru iya. kita ke liburan. Amin. Bukan liburannya emang udah keisi jadinya. Iya, belum. Sejuta aja tuh. Masih sejuta. Dari beberapa bulan lalu, bingung banget ya. Tahun lalu kali. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah guys ya. Mari Pak. Mari Pak. Ya sudah lah gitu guys. guys. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, Iya. cerita hidupku. Betul. Terus bersama kita sampai kita tua ya guys. Ya, Kalian juga sampai tua. Ini Amin. lagi. Iya, amin. Pengen-pengenin lagi. Sampai, iya bener. Pokoknya kalau kalian suka sampai ini, jangan Jangan like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Jangan. See you next video. Bye-bye.